Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Seri kita dalam minggu ini sehubungan dengan kalender gereja yang juga minggu Advent, masa menantikan kedatangan. Advent artinya to come. Jadi untuk menantikan kedatangan yang mempersiapkan orang-orang percaya untuk merayakan kedatangan Kristus yang pertama di dunia ini di dalam Natal. Minggu pertama Advent biasanya dikenal dengan minggu harapan atau pengharapan. Dan seri kita dalam minggu ini adalah Purifying Hope. Kita senantiasa harus memurnikan pengharapan kita. Karena tanpa pengharapan manusia itu akan binasa. Putus asa itu artinya putus harapan. Dan akhirnya banyak orang bunuh diri. Harapan kita itu pun harus terus murni ya. Jadi tidak bisa hanya sekedar harapan kosong, tetapi harapan yang murni berakar pada hal yang tidak pernah berubah, yaitu Allah sendiri, perkataannya, dan pribadi serta karyanya. Dan episode yang pertama ini saya beri judul Datangnya Terang Dunia. Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini merupakan nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel 700 tahun sebelum tergenapinya, yaitu saat Yesus Kristus datang ke dunia. Ini adalah kondisi yang digambarkan sebelumnya tentang keadaan dunia. Kenapa dikatakan bangsa yang tinggal dalam kegelapan? Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini bukan hanya karena kondisi seperti pandemik di mana semua orang ketakutan, semua orang dalam kecemasan, atau karena wabah. Sebenarnya ini merupakan gambaran spiritual kondisi dunia. Gelap tanpa pengharapan karena dosa yang manusia perbuat setiap hari, atau kondisi manusia yang berdosa jatuh dari kemuliaan Allah. Dalam konteks perikop ini sebenarnya diberikan apa yang disebut sebagai kegelapan itu. Ada 4 gambaran kegelapan di dalam Yesaya 59 ayat 14. Dikatakan begini, hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Ada 4 hal yang dikatakan sebagai setback, kemunduran, kegelapan, yaitu ketika hukum dijungkir balikkan, didesak ke belakang, bukan menjadi panglima lagi, tetapi kekuasaan menjadi panglima. Keadilan disingkirkan jauh-jauh, kebenaran menjadi tersandung, dipermalukan di tempat umum, dan ketulusan, kejujuran orang pun sudah ditolak sebagai sebuah standar. Inilah kondisi yang menjadi kegelapan itu, dan sebenarnya kondisi ini masih berlaku sampai sekarang, masih relevan, di mana seringkali kekuasaan lebih diutamakan daripada hukum. Keadilan diabaikan, orang-orang yang benar justru malah didakwa atau malah disingkirkan. Orang-orang yang jujur akan kemudian disingkirkan dari kekuasaan atau apapun. Dan bagaimana Tuhan memandang kondisi ini? Ayat 15 berikutnya dikatakan, dengan demikian kebenaran telah hilang. Dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Kebenaran telah hilang. Orang-orang yang hidupnya jujur dan benar menjadi korban ketidakadilan. Tetapi di mata Allah, justru inilah kondisi yang jahat. Inilah kondisi yang tidak disukai oleh Tuhan. Tidak ada hukum. Orang hidup seenaknya.
Tidak ada standar kebenaran. Dunia postmodern dicerminkan atau ditandai dengan tidak lagi ada kebenaran yang objektif. Semuanya relatif. Tetapi ada kabar baik. Tuhan tidak lupa terhadap perjanjiannya. Ayat ke-21 menjadi seperti engsel yang menghubungkan antara dua daun pintu. Antara keadaan yang gelap dengan pengharapan setelah datangnya janji Tuhan. Jadi ayat ke-21 inilah yang menjadi titik baliknya. Dikatakan di dalam ayat ke-21 ini bagaimana kegelapan itu bisa kemudian berubah menjadi sebuah keadaan yang penuh pengharapan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Menarik sekali, ada kata perjanjian atau covenant yang dibuat Allah atas dirinya sendiri. Dan dikatakan bahwa aku yang berkata. Dan dua kali di situ dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan. Berarti Tuhan sendiri yang berkata. Dan Tuhan tidak pernah akan mengingkari setiap perkataannya. Perkataannya tidak akan pernah gagal. Tuhan bersumpah demi namanya sendiri. Dan karena itu, sumpah ini pasti akan digenapi. Apa penggenapan perjanjian Allah kepada dunia yang dikuasai oleh dosa dan kematian spiritual? Dia memberikan janji kepada kita untuk menerima roh Allah. Dan firman atau perkataan Tuhan telah diberikan kepada kita setiap yang percaya. Kalau sebelumnya di dalam perjanjian lama, roh Tuhan, perkataan Tuhan hanya berdiam di orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih. Apakah itu nazir seperti Simpson, apakah itu nabi atau imam besar, hanya itu saja yang menjadi orang-orang yang mendapatkan roh Tuhan atau firman Tuhan. Tetapi kemudian janji yang pertama ini digenapi dengan Kristus yang datang ke dunia. Kristus adalah roh, adalah Allah, dan adalah roh Allah berdiam di dalamnya. Dan dia adalah penggenapan firman, dialah perkataan Allah yang hidup. Dia adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan inkarnasi Kristus inilah kabar baik yang menjadi penggenapan perjanjian Allah kepada dunia. Firman yang hidup memberikan kepada kita hak istimewa bahwa roh Allah dan firman Allah kemudian diteruskan kepada kita. Kepada setiap orang yang percaya, kita menerima Roh Kudus karena kita dilahirkan kembali. Tetapi juga firman Tuhan yang ditetapkan lewat kitab suci ini, yang kita hidupi setiap hari, itu menjadi juga bagian kehidupan kita. Inilah harapan yang sanggup untuk mengalahkan kegelapan. 3 hal bagaimana kita melihat pengharapan yang sanggup menembus kegelapan dunia. Pertama, kedatangan Kristus yang telah mengalahkan dosa dan maut. Ini sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Dia datang, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Dan dia memberikan kepada kita keselamatan bagi orang yang percaya. Yang kedua, orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan menerima firman Tuhan. Inilah pengharapan kepada dunia yang sedang menjauh dari Tuhan. Yakni apa? Kita yang menerima keselamatan dari Kristus dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya untuk membawa kabar baik. Kehidupan kita setiap hari yang diubah oleh Tuhan lewat firman-Nya ini sebenarnya adalah khotbah yang paling efektif. Khotbah yang paling baik kepada orang-orang yang menyaksikan kehidupan kita. Sebagaimana Kristus adalah wujud firman Allah yang hidup. Sekarang kita ini dipercayakan Tuhan, firman-Nya dan roh-Nya tinggal di dalam kita. Kemanapun kita berada. Luar biasa ya. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan ingin firman-Nya itu didengar sebanyak mungkin
oleh mereka yang belum pernah punya kesempatan satu kali saja mendengar kabar baik akan Kristus yang menjadi juru selamat dunia. Dalam kondisi gelap, sekecil apapun terang itu pasti akan membawa perubahan. Ibarat kunang-kunang di tengah kegelapan, demikianlah sebenarnya hidup orang percaya di dunia ini. Kristus yang ada pada kita memancar di tengah-tengah keadaan kita, kelemahan kita, kesulitan, penderitaan yang kita alami. Tuhan tetap ingin memancarkan terangnya itu. Jadi seringkali kita tuh tertuduh, aduh saya belum cukup ini, saya belum sempurna, saya belum layak dipakai Tuhan. Padahal roh Tuhan sudah ada dan siap memancar. Tinggal sekarang, pergilah ke tempat yang gelap, karena di sana terang itu dihargai. Kadang-kadang ketika kita tinggal di tengah-tengah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita senang ada di sana. Tetapi seringkali kita mengatakan, aduh dia lebih rohani dari saya. Wah, terangnya kayaknya lebih besar daripada terangnya saya. Tetapi ketika kita pergi ke tempat-tempat gelap, di kantor, di kampus, di keluarga yang belum pernah dengar firman, lalu kita sampaikan kabar baik, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Wah, mereka bilang, kami mau terang itu. Kami mau berita itu. Dan yang ketiga, kedatangan Kristus kedua kalinya. Dan ini menjadi tugas kita semua untuk terus menantikan dengan satu kepastian akan kedatangannya. Inilah yang membuat Kristus itu akan dinyatakan tanpa lagi ada selubung, dan orang-orang percaya akan menyatakan Kristus tanpa lagi ada yang menutupinya. Seperti menara suar di atas gunung, orang-orang akan datang, bangsa-bangsa akan datang kepada Kristus, dan kemudian mereka akan mengalami keselamatan. Ini adalah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia telah datang. Tuhan sedang memakai kita. Dan yang ketiga nanti, dia akan datang untuk kedua kalinya. Memerintah dalam kerajaan damai-Nya. Dan kita semua yang percaya bagian daripada kerajaan itu. Bapa di surga, aku bersyukur atas perjanjian-Mu yang pasti. Engkau menggenapi janji-Mu dengan mengirimkan Kristus menjadi juru selamat kami 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang roh dan firman-Mu Engkau izinkan tinggal dan menetap di dalam diriku untuk dikabarkan kepada dunia yang menantikan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih aku untuk menuntun sesamaku kepada terang dunia, Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.